Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Pratama dan rekan saya, Nama saya Ajim. ya, kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami. Kita langsung saja. Simulasi sistem informasi manajemen dan data warehousing perpustakaan. Makalah mini project ini menyajikan simulasi pembangunan sistem informasi, manajemen, dan data warehousing sederhana untuk perpustakaan. Kami akan membahas mulai dari identifikasi kebutuhan data, desain database, proses ETL, hingga visualisasi data dalam dashboard analitik interaktif. Tujuan utamanya adalah agar pembaca dan pelaku pengelolaan perpustakaan memahami manfaat secara kerja sistem informasi modern ini dan menyadari pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dan otomatis dalam mendukung keberlangsungan aktivitas perpustakaan secara lebih efisien dan profesional. Baik, selanjutnya ada latar belakang dan tujuan proyek. Latar belakang yaitu perpustakaan adalah institusi vital dalam mendukung pendidikan dan penelitian. Namun, pengelolaan data manual rentan kesalahan dan lambat. Volume data yang terus bertambah termasuk koleksi buku, anggota, dan transaksi peminjaman menuntut solusi digital. Sistem informasi berbasis DBMS untuk transaksi harian dan data warehouse untuk analisis jangka panjang menjadi solusi efektif. Ini memungkinkan pengelolaan data otomatis, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Tujuan proyek ini adalah simulasi ini menggunakan Google Sheet dan Looker Studio untuk memberikan gambaran dasar prosedur prosedur pengolahan data, mulai dari pengumpulan hingga visualisasi. Tujuannya agar pembaca memahami manfaat dan cara kerja sistem informasi modern, serta pentingnya data terintegrasi untuk efisiensi perpustakaan. Yang selanjutnya ada rumusan masalah utama. Perencanaan sistem data. Bagaimana merancang dan mengelola sistem data perpustakaan yang efektif dan efisien menggunakan pendekatan DBMS dan data warehouse. Yang kedua ada proses pengolahan data manual. Bagaimana proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data transaksi meminjaman buku dan data anggota secara manual menggunakan Google Sheets dan Looker Studio. Yang ketiga ada kendala simulasi sederhana. Apa saja kendala dan keterbatasan yang dihadapi dalam simulasi sistem informasi perpustakaan berbasis solusi sederhana ini? Yang keempat ada peran data warehouse. Bagaimana peran dan manfaat sistem data warehouse dalam membangun pengembalian keputusan strategis di perpustakaan? Yang terakhir ada pengembalian sistem berkelanjutan. Apa saja keuntungan dan tantangan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan yang berkelanjutan dan mampu scalable sistem berbasis software profesional? Baik, selanjutnya adalah peran dan fungsi DBMS. Yang pertama ada fondasi pengelolaan data. DBMS adalah perangkat lunak inti untuk mengelola data dan di sistem informasi perpustakaan. Ia menyimpan, mengatur, dan mengakses data secara efisien dan aman, menggantikan pencatatan manual yang rentan kesalahan. Yang kedua adalah keamanan dan konsistensi. DBMS menyediakan fitur pengandalian akses yang kuat, memastikan data hanya diakses oleh pengguna berhak. Ini juga menjamin konsistensi data melalui transaksi atomik, mencegah kehilangan atau inkonsisten akibat gangguan sistem. Yang ketiga dan terakhir adalah pencarian cepat dan pelaporan. Memfasilitasi pencarian data dan pengolahan query yang kompleks dengan cepat. Sistem ini mendukung pembuatan laporan otomatis maupun manual, membantu mengelola mendapatkan informasi instan terkait data yang diinginkan. Oke, yang selanjutnya ada peran dan fungsi data warehouse. Yang pertama ada penyimpanan data historis. Data warehouse berfungsi sebagai penyimpanan super besar dan rapi dan untuk semua data historis dari sistem operasional OLTP yang telah diolah dan dirapikan untuk analisis lanjutan. Yang kedua ada
Ada analisis tren. Mendukung analisis tren seperti buku yang paling sering dipinjam atau periode sibuk. Membantu perencanaan koleksi dan monitoring kinerja perpustakaan. Yang ketiga ada pengembalian keputusan strategis, mempermudah pengolahan data besar, mempercepat pembuatan laporan, dan memberikan insight penting untuk pengelolaan perpustakaan yang lebih cerdas dan efektif. Selanjutnya ada perbedaan DBMS dan data warehouse. Yang pertama dari aspek, yaitu DBMS sama dengan OLTP, sedangkan data warehouse yaitu OLAV. Terus kedua ada tujuan utama, yaitu DBMS kelola data transaksi harian atau CRUD, dan data warehouse menganalisis data jangka panjang dan tren. Yang ketiga ada jenis data, DBMS real time, aktif, cepat, dan kecil. Sedangkan data warehouse historis, besar, agregasi, diolah. Yang keempat ada struktur data, yaitu DBMS normalisasinya tinggi. Sedangkan data warehouse denormalisasinya sama dengan star skema. Yang seterusnya ada kecepatan. DBMS cepat untuk transaksi harian. Sedangkan untuk warehouse lebih lambat, fokus analisis kompleks. Terus selanjutnya ada kelebihan. DBMS transaksinya cepat, data up to date. Sedangkan untuk warehouse mudah menganalisis pola dan tren terlihat. Kekurangannya yaitu DBMS kurang cocok analisis besar. Sedangkan untuk warehouse itu adalah mahal, ETL rumit, sumber dayanya tinggi. Yang selanjutnya ada metodologi proyek identifikasi kebutuhan data dan desain OLTP. Identifikasi kebutuhan data. Langkah pertama adalah mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk sistem. Ini mencakup data buku, judul, penggarang, genre, ISBN, stok, data anggota, nama, ID, alat, telepon, tanggal, daftar. Data transaksi pinjaman seperti ID pinjam, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam atau kembali, dan status. Dan data denda. Data ini menjadi dasar untuk pembuatan tabel database, struktur data warehouse, dan laporan analisis pola pinjaman, buku favorit, serta anggota aktif. Desain database OLTP. Database OLTP dirancang untuk menyimpan data transaksi harian secara efisien, aman, dan mudah diupdate. Ini melibatkan pembuatan Entity Relationship Diagram ERD yang menggambarkan tabel-tabel utama seperti buku, anggota, dan pinjaman, beserta relasi antar tabel. Desain yang baik memastikan database cepat, aman, dan data konsisten dengan normalisasi tinggi untuk menghindari duplikasi data dan memudahkan pertanggungjawaban. Selanjutnya ada desain data warehouse atau scar skema dan proses ETL manual. Desain data warehouse atau scar skema yaitu untuk analisis data pengunjung, buku favorit, dan tren pinjam. Digunakan struktur star skema. Skema ini terdiri dari satu tabel fakta, yaitu fakta peminjaman, di tengah dan dikelilingi tabel dimensi, yaitu dimensi buku, dimensi anggota, dan dimensi tanggal. Star skema mempercepat query analisis dan pelaporan, memudahkan analisis terpinjam berdasarkan waktu, kategori buku, dan anggota, serta mempermudah pembuatan laporan dan dashboard. Proses ETL manual ini yaitu karena simulasi ini manual, proses ETL atau bisa disebut juga ekstrak transport load dilakukan langkah demi langkah. Ekstrak data dari Google Sheet, transformasi yaitu pembersihan, perbaikan format, penggabungan kolom, perhitungan variabel baru, dan pemindahan data yang sudah bersih ke data warehouse. Proses ini rawan error dan butuh disiplin. Dilakukan berskala sesuai kebutuhan dan data yang sudah di ETL digunakan untuk query dan visualisasi analitik. Yang selanjutnya ada visualisasi data dan analisis hasil. Pembuatan
pembuatan visualisasi. Setelah data diubah, hubungkan data warehouse ke tools seperti Locker Studio. Buat dashboard interaktif dengan grafik bar atau pi untuk buku favorit, line chart untuk tren peminjaman, dan tabel untuk anggota aktif. Selanjutnya ada analisis data, cara pola peminjaman tertinggi, identifikasi buku paling sering dipinjam, deteksi keterlambatan pengembalian dan denda, serta tentukan anggota paling aktif. Yang selanjutnya ada interpretasi dan keputusan. Dari visualisasi pengelola dapat mengetahui buku yang perlu ditambah koleksinya, strategi promosi dan membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data untuk pengelolaan perpustakaan. Terima kasih presentasi dari kami. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.